pada lari, Mbak? Betul, 4 kali ada banyak tembakan. Banyak tembakan. Aksi terorisme kembali terjadi di Indonesia. Jakarta, 14 Januari 2016. Sebuah bom meledak di jantung ibu kota negeri ini. Ledakan yang terjadi di siang hari tersebut merenggut banyak korban jiwa. 8 di antaranya meninggal dunia. Aksi terkutuk ini tentu mengusik perhatian semua pihak, terutama para penjaga keamanan negeri ini. Saya pikir memang beberapa waktu terakhir ini dari ISIS itu kan kemudian ada apa namanya istilahnya kebijakan untuk memperluas area ininya ya, area operasinya gitu. Tidak hanya di Timur Tengah tapi juga meluas ke kawasan-kawasan di Asia Tenggara misalnya. Indonesia termasuk salah satu negara yang seksi lah untuk menjadi salah satu apa istilahnya bagian dari kekhalifahan ISIS ini. Petugas dituntut untuk dapat melindungi masyarakat dan mencegah ancaman teror terjadi di tanah air. Seperti yang dilakukan petugas bea dan cukai di Indonesia. Pasca ledakan bom Tamrin, petugas bea cukai melakukan pengamanan dan pemeriksaan lebih ketat terhadap barang masuk dan penumpang yang baru tiba di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu objek vital negeri ini menjadi perhatian khusus, mengingat Bandara Suta merupakan salah satu pintu masuk ke Indonesia. Di antara tugas bea cukai sebagai penjaga pintu depan untuk masuknya ke Indonesia, kami menerima banyak titipan peraturan. Ya, di antara termasuk keamanan itu tentang senjata api, tentang bahan peledak dan segala macamnya. Nah, sehubungan dengan peristiwa yang kemarin terjadi, ya karena baru ada peristiwa itu kami lebih mengetatkan. Meskipun lebih mengetatkan itu bukan berarti kalau sebelumnya nggak ketat. Nah, tetap prosedur biasa, hanya kewaspadaan kawan-kawan yang kami tingkatkan. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda tertentu, baik itu barang maupun uang, ya kami akan segera komunikasikan dengan pihak-pihak berwenang untuk melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak telat dalam mengambil keputusan. Setiap harinya, Bandara Soekarno-Hatta melayani ratusan penerbangan nasional dan internasional, sehingga dinobatkan sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia. Selain itu, Bandara Soekarno-Hatta rentan dengan aksi penyelundupan yang dilakukan jaringan pelaku kejahatan lintas negara melalui jalur udara. Barang, kami juga bertugas untuk memantau lalu lintas uang. Ya karena mungkin aksi terorisme juga membutuhkan dana-dana dan dana-dana itu juga melalui lintas batas negara. Nah, oleh karenanya dalam undang-undang itu diatur bahwa dalam pasal 21-nya memang bea cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas uang dari negara kita ke luar negeri atau sebaliknya. Sementara itu, di Makassar, petugas bea cukai Bandara Sultan Hasanuddin melakukan hal serupa. Keamanan bandara diperketat menyusul tragedi bom yang terjadi di Jakarta. Dapat dilihat dari jumlah personil petugas yang lebih banyak dari biasanya. Menurut petugas bea cukai, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dan mengantisipasi agar aksi terorisme tidak terjadi, terutama di Sulawesi Selatan. Sebisa mungkin, petugas dengan sigap dan cekatan mengawasi barang dan penumpang yang masuk ke Indonesia. Tentu akan kami tingkatkan. Kalau terkait pengawasan barang-barang seperti bahan peledak dan lain kan termasuk barang larangan dan pembatasan. Tentu itu sudah ada aturannya dan sudah kami lakukan tugas pengawasan selama ini. Tentu dengan kejadian ini kami akan meminta teman-teman di bandara maupun di pelabuhan-pelabuhan pemasukan untuk lebih waspada. Selain bea cukai, pengawasan tentu dilakukan petugas imigrasi sebagai antisipasi terhadap aksi terorisme. Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta memerintahkan kantor imigrasi se-Jakarta memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di ibu kota.
Menurutnya, upaya meningkatkan pengawasan orang asing di Jakarta akan dilakukan dengan memperketat pemeriksaan warga asing dan orang Indonesia yang baru tiba dari luar negeri di tempat pemeriksaan imigrasi. Kelengkapan dokumen seperti paspor, kitas atau kitab menjadi prioritas utama pemeriksaan petugas. Tentu dari bidang pengawasan orang asing, peningkatan kewaspadaan, peningkatan pengawasan, memperbanyak frekuensi pengawasan, ini yang harus kita lakukan. Dan komitmen kami di DKI akan memperbanyak frekuensi pengawasan di tempat-tempat yang menjadi wilayah keimigrasian. Dalam menjaga kedaulatan NKRI, peran TNI menjadi sangatlah penting. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat maupun laut. Untuk itu, pengawasan dan penindakan terkait teror di tanah air, TNI gencar melakukan patroli untuk menghadang ancaman keutuhan dan kedamaian Republik ini. Minggu, 9 Agustus 2015. 2 orang penumpang asal Tiongkok baru saja tiba di Terminal Kedatangan Internasional 2D, Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan X-ray, petugas bea cukai mencurigai barang bawaan kedua penumpang ini. Atas dasar kecurigaan tersebut, petugas kemudian mengkosongkan koper dan melakukan X-ray ulang. Dari hasil temuan, petugas kemudian membawa kedua penumpang ini ke sebuah ruangan guna pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dari X-ray itu kami memang lebih kecurigaan kami lebih kuat lagi ya atas bawaan dari dua orang penumpang ini yang berasal dari Tiongkok. Dari situ kemudian kami melakukan penggeledahan atas barang bawaannya dan kami temukan di dinding kopernya itu. Setelah kemudian kami buka ternyata ada semacam kamuflase.